Saya David Bato Ibrahim. Hari ini kakak akan perkenalkan kepada kalian semua tentang STIMIK Palangkaraya. Tentunya di sini nanti kalian akan mendapatkan ilmu terkait teknologi informasi. Tapi bukan hanya itu saja, nantinya kalian akan didorong untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat berguna bagi banyak. Dengan tenaga pengajar yang profesional, berpengalaman serta terupdate dengan teknologi saat ini, serta fasilitas yang lengkap, kalian bisa melakukan apapun di sini. Mulai dari menjadi programmer, membuat sebuah aplikasi, menjadi videographer, ataupun menjadi graphic designer. Kak, kita bakal lihat semuanya kan? Iya dong, yuk kita mulai. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palangkaraya atau STIMIK Palangkaraya merupakan perguruan tinggi informatika dan komputer yang pertama di Kalimantan Tengah, khususnya di kota cantik Palangkaraya. STIMIK Palangkaraya menyediakan 3 program studi yang dapat kalian pilih, antara lain Teknik Informatika, Sistem Informasi, serta Manajemen Informatika. Untuk teman-teman yang sedang mencari referensi, Perpustakaan STIMIK Palangkaraya memiliki banyak koleksi literatur akademis, buku pembelajaran, bahkan novel pun ada di sini. Terhitung ada sekitar 7.300 literatur di Perpustakaan STIMIK Palangkaraya. Oh iya, di Perpustakaan STIMIK Palangkaraya, teman-teman mahasiswa juga dapat meminjam buku loh, tapi dengan syarat harus memberikan kartu perpustakaan kepada pegawai perpustakaan. Perkuliahan, STIMIK Palangkaraya memfasilitasi mahasiswa dengan 3 ruang lab komputer yang mempunyai spesifikasi mumpuni untuk membantu dan menunjang pembelajaran mahasiswa. Pada saat break perkuliahan, ada taman yang dapat digunakan untuk mahasiswa bersantai sembari menunggu pergantian waktu perkuliahan ataupun sekedar refreshing. STIMIK Palangkaraya dan semua program studi yang ada di dalamnya juga terakreditasi B oleh Bank PT. Gimana teman-teman? Keren kan? STIMIK Palangkaraya juga memiliki total 21 unit kegiatan kemahasiswaan yang dapat para mahasiswa ikuti. Ya, terima kasih ya. Ini bagi yang sudah hadir, ini lumayan banyak nih. Ini boleh tahu nggak nih yang hadir nih? Angkatan dari 2024 ada nggak yang hadir nih? Gimana ada 2024? 2023 ada nggak nih yang ikutan nih? Boleh dong ini buka mic-nya. Oh ada ya, nih Pradawati ya. Kemudian 2022 ada nggak nih? Hadir, Ada, hadir Pak. Pak. Hadir ya, oke. Kompak nih. Ya, 2021 ada yang ikutan? Ada ya? Wah. Ya, selamat sore ya semuanya. Ini kami dari Prodi. Mohon maaf mengganggu waktunya, tapi karena memang ini penting, jadi kami harus ini mengumpulkan kalian supaya nanti kalian bisa menerima sosialisasi kurikulum. Nah, nanti sebelum Pak Hadi menyampaikan detailnya tentang kurikulum, ini kita sedikit tanya Pak Hadi dulu ya, supaya nanti kalian yang mendengar sosialisasi ini ada gambaran, nggak langsung masuk-masuk gitu aja. Nah, kira-kira Pak Hadi, apa itu kurikulum Pak Hadi? Kenapa mereka ini harus tahu Pak Hadi? Oke, baik. Terima kasih Pak Alia. Selamat sore semuanya, mahasiswa Prodi TI yang semangat ya. Di sore hari ini kita akan mensosialisasikan terkait kurikulum. Tetapi kan pertanyaan kalian apa sih kurikulum itu ya Pak Alia ya? Ya Nah, benar, apa kurikulum itu?
Terkadang kan beberapa mahasiswa belum mengetahui sih gimana sih kurikulum itu gambarannya ya seperti itu. Nah, kurikulum itu kalau kalian masuk di akademisi ya, pastinya nanti ada serangkaian atau proses ya. Di mana prosesnya itu ada pembelajaran, ada nantinya di pembelajaran itu nanti ada aspek keterampilan, pengetahuan, aspek sikap dan yang lain. Nah, itu nanti dirangkum atau dibuatkan menjadi satu kesatuan yang namanya kurikulum. Sehingga nanti mulai kalian masuk di STIMIK sampai selesai itulah yang akan menjadi acuan seperti itu. Oh, Acuan kelulusan kalian startingnya seperti apa, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa itu nanti akan dibahas di kurikulum seperti itu. oh ya, berarti kurikulum ini Pak Hadi berarti hubungannya dengan mata kuliah ya Pak Hadi ya? Betul. Ada mata Ya. kuliah nantinya yang akan diambil oleh mahasiswa. Serangkaian mata kuliah dan ada juga yang wajib gitu Pak Eli, ada peminatan nantinya ya. Tapi peminatan nanti kita bahas di edisi selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini karena kurikulum tadi berhubungan dengan proses perkuliahan termasuk itu mata kuliah di dalamnya. Nah, kira-kira ini kan mahasiswa yang hadir tadi, ini kan kita lagi membahas kurikulum ini. Nah, kira-kira Pak Hadi, dalam mahasiswa menempuh mata kuliah ini biasanya harusnya kalau dia tepat waktu itu Pak Hadi berapa tahun dia lulus itu Pak Hadi? Nah, sebenarnya kita kalau itu kebijakan lagi ya, kebijakan dari kementerian ya. Nah, di kementerian itu diperbolehkan lulus 3 tahun setengah, meskipun secara normal rata-rata sebaiknya itu 4 tahun. Maksudnya rata-rata di sini adalah kumpulan mahasiswa. Kalau dikatakan kampusnya sehat, ya rata-rata sebaiknya meluluskan 4 tahun seperti itu. Nah, dari Prodi TI ini sudah banyak ya yang sudah lulus 3 tahun setengah Pak ya, syukurnya. Ya. Nah, 3 tahun setengah ini membantu teman-teman yang lulusnya lebih dari 4 tahun seperti itu. Karena ini kan rata-rata ya, jadi rata-rata menyeimbangkan nantinya. Contoh nih, yang lulus 3 tahun setengah ada 50% ya. Ternyata ada 30% yang lulusnya melebihi dari 6 semester atau 8 semester atau lebih. Nah, yang teman-teman yang 3 tahun setengah ini menyelamatkan teman-teman sehingga menyelamatkan Prodi TI ya, sehingga nantinya Prodi TI dapat dikatakan kampus baik atau unggul nantinya seperti itu Velia. Itu yang kita Oh ya, harapkan ya semuanya ya. ya berarti harapan dari Prodi TI ini mahasiswa ini lulus ya kalau bisa di 4 tahun ya. Empat Kalau bisa tiga tahun. tahun setengah, ini manfaatnya bagus. Bagus. Nah, sekarang ini sebelum Pak Hadi masuk ke materi utama ini tentang kurikulum karena ini penting. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Apalagi ini mahasiswa yang baru masuk di tahun 2023, 2024. Nah, mungkin kalau yang mahasiswa tahun 2022 atau 2021 ini sudah mengerti ini. Tapi ini pertanyaan seperti ini. Pak Hadi, kira-kira Pak Hadi berapa jumlah SKS yang harus kami kumpulkan atau kami selesaikan dalam tanda kutip lulus supaya kami bisa lulus Pak Hadi? Karena kami setiap tahunnya di dalam semester-semester itu selalu mengambil SKS Pak Hadi. Berapa jumlahnya Pak Hadi? Oke, baik. Jadi nanti di SKS itu per semester beda-beda, Velia dan teman-teman semua yang ada di sini, beda-beda. Kalau semester 1, semester 2, yang 2025 kan belum ada nih. Semester 1 kan belum ada. Semester 1, semester 2 itu paket. Paketnya itu 20 SKS. Nah, kalau di total dari semester 1 sampai semester 8 nantinya, semester 7 kan 3 tahun setengah, semester 8 itu nanti ada tugas akhir. Kalau di total itu di kurikulum baru itu 146. Nanti kita tanya jawab nih Pak Elia. Kita Oh ya. tebak-tebakan. Nah, kalau di kurikulum Ya. lama itu 145 Pak. Oh ya. 145. Jadi ada
ada satu tambahan SKS nantinya di situ. Oh ya. Jadi Oh ya, terima minimal kasih Pak Adi. mahasiswa 145 ya, lulusnya 145. Tetapi kalau di Prodi TI itu 146. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Adi. Nah, jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang lagi proses menuju kelulusan, nah nanti dicatat apa kata Pak Adi tadi ya, kita di 145. 146 SKS. Nah, Nah, tapi sekarang Pak lulusnya Hadi, 145. ya, sekarang Pak Hadi, ini kan kurikulum ini berhubungan juga dengan kelulusan mahasiswa ini dan kelancaran proses belajar mengajar. Nah, kira-kira kurikulum ini Pak Hadi, dia bisa berubah tidak Pak Hadi? Atau dia standarnya itu terus saja Pak Hadi? Oke, Pak Elia. Makasih banyak nih, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kita kan selalu growth mindset ya, selalu berubah menyesuaikan kondisi lapangan kerja saat ini. Kalau kita hanya yang sama, kemungkinan kalian akan expired ya. Betul nggak Pak Elia? Susu Ya aja benar, pasti ada benar. expirednya ya, apalagi kurikulum. Nah, kurikulum saat ini itu ada perubahan sedikit ya, tetapi kami lebih memantapkan path learning. Path learning itu di mana sih? Setelah contoh nih, kalau sebelumnya kan di semester 3 Framework sama web itu ya di semester 3. Nah, itu nanti kami sudah pisah itu. Nah, itulah salah satu perubahan dari kurikulum seperti itu. Ya. Nah, ada banyak mata kuliah yang nanti saya paparkan nanti di slide mungkin Pak Eli ya, tapi nanti aja kita diskusi dulu. Ada beberapa mata kuliah memang yang akan ada perubahan, nanti mahasiswa akan saya demokan mungkin bagaimana cara konversi kurikulum lama ke kurikulum baru seperti itu. Ya. Sehingga nantinya yang diharapkan sih kurikulum baru ini kita akan mendapatkan mata kuliah memang tidak ada yang baru ya yang di saat ini, tetapi nanti kita akan ubah dari silabusnya. Silabusnya Oh akan ya. ada keterbaruan menyesuaikan peminatan yang baru. Nah, di sini kalian kan belum tahu ya peminatan prodi sekarang. Nanti kita Oh bahas ya. lagi. Oh, artinya tadi kurikulum ini bisa berubah di dalamnya supaya nanti pembelajaran di dalamnya bisa efektif ya. Ya, up Bisa to jadi date. berubah posisi mata kuliahnya di Betul. semester berapa atau mungkin mata kuliah yang tidak relevan bisa diganti gitu ya maksudnya Pak Hadi ya. Betul. Oh Ada ya. beberapa yang malah ada mata kuliah Pak Elia yang pemegang web itu awalnya 2 SKS menjadi 3 SKS. Sehingga Oh berarti di SKS bobotnya kita ditambah karena iya kepentingan pasar ya. kepentingan pasar. Oh ya. Karena dilihat di beberapa apa ya industri pemegang web itu lebih diutamakan, jadi ditambah 1 SKS menjadi 3 SKS gitu. Oh ya, terima kasih banyak Pak Hadi. Nah, ini sebelum Pak Hadi masuk materi tentang kurikulum, bagaimana proses pembelajaran yang diatur oleh prodi ini, cara yang barunya supaya mahasiswa dari semester 1 sampai 8 tadi lancar belajarnya. Nah, mungkin ada tidak pertanyaan ini dari mahasiswa yang hadir nih? Oke, raise hand. Atau kalau belum ada, ya kita bisa tampung. Boleh pakai chat, boleh juga langsung open mic ya. Open mic, silakan. Ya, Ayo. silakan kalau ada, nggak perlu sungkan. Karena kami sifatnya ini santai aja. Kami siap menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, gimana? Tadi sudah kita pemanasan, Pak ya. Kita sudah pemanasan. Nah, sebenarnya ini tidak juga begitu lama. Kami harapannya itu eh, yang hadir ini bisa banyak interaksi dalam pertanyaan. Jadi misalnya ada Pak Hadi menyampaikan perubahan ini, ya boleh nanti ditanya perubahannya mungkin apa alasannya Pak atau kenapa ini di sini Pak. Nah, boleh ditanya gitu. Nah, gimana? Ada tidak pertanyaan atau ini mau lalu Pak Hadinya? Gimana nih? Ini kita sapa dulu deh. Atau Ada Pak Hadi Aris sapa ya. dulu ya? Aris ini Ketua HMPSTI ya. Oke, welcome Mas Aris. Ya Pak, Dia Pak. Nanti harus banyak tanya nih ya.
Oh iya, Pak. MPSTI karena MPSTI ini sebagai logikanya sebagai ini ya, rekanan lah, mitra dari Polri TI. Oke, baik. Adalah siapa lagi nih? Agro, ada Agro? Ada, Pak, ada, Pak. Nah, Agro ini BEM ya? Iya, Pak. Betul, BEM. Nah, Iya, Pak. suara kalian itu ada di Agro nih. Kalau kebijakan-kebijakan kampus silahkan dikonsultasikan di BEM. Oke, baik. Mungkin langsung Pak Eli ya, ada yang menanyakan? Ya, silakan Pak Hadi disampaikan. Ya, nanti sifatnya gimana Pak Hadi? Pak Hadi mau menjelaskan sampai mungkin habis section tertentu atau boleh nanti di tengah jalan misalnya ada yang kurang ngerti, boleh ditanya. Boleh nggak gitu Pak Hadi? Boleh ditanya aja langsung biar kita interaktif ya. Oh ya, ya silakan. Oh, ya, oke. Silakan Oke, Pak baik. Hadi. Oke, baik. Saya izin share screen dulu. Ini semakin bertambah nih mahasiswa kita nih. Mudah-mudahan nanti 2025 mahasiswanya semakin banyak. Oke, baik. Di sini saya akan paparkan terkait, nah ini dulu. Apa yang terbaru di kurikulum 2025. Ya. Jadi di kurikulum 2025 itu ada 4 yang membedakan dengan kampus lain. Bisa jadi ya, karena yang membedakan kurikulum ini pastinya kalau semuanya ada TI di kampus lain, pastinya kan ada yang membedakan ya. Nah, yang pertama nanti secara global itu nanti ada perubahan path learning ini, ya, perubahan path learning. Nah, ada juga perubahan peminatan, tidak terlalu signifikan, tetapi ada perubahan peminatannya, ya. Ada juga perubahan SKS yang awalnya 145 menjadi 146, ya. Dan ada juga aspek penilaian. Ini sudah berubah ya di UAS kemarin. Kami pun agak kaget juga ya, Pak Eli ya, dari dosen-dosen. Nah, aspek penilaian ini mungkin saya langsung jelaskan sedikit di sini, karena di kurikulum itu tidak menjangkau sampai sini ya, di aspek penilaian. Nanti aspek penilaian nanti lebih ke RPS nantinya. Nah, aspek penilaian di STIMIK itu ditetapkan ada 6 aspek. Ada kuis, itu 5%, tugas itu 10%, UTS itu 10%, UAS 15%, cash method itu 30%, portofolio itu 30%. Kenapa cash method portofolio ini menjadi tinggi ya? Karena kita memang luarannya dari kurikulum kita itu pengennya nanti mahasiswa tidak hanya piawai dalam aspek teori ya, tetapi lebih mantap di aspek aspek hard skill-nya ya, aspek hard skill-nya, menguasai pemrograman, menguasai dan yang lain itu nanti di sini lebih akan naik ya nilainya. Makanya diharapkan nanti mahasiswa untuk menyelesaikan ya beberapa case method atau portofolio yang dibuat oleh dosen-dosen di Prodi TI. Nah, di sini saya perbesar, semuanya ini ada beberapa ranah penilaian. Intinya ada terkait aktivitas partisipasif, contoh nih kuis. Dosen menanyakan setelah pembelajaran, nah itu biasanya kuis. Ini nanti terkait partisipasi mahasiswa aktif kayak gitu ya. Ada juga evaluasi akademik. Nah, evaluasi akademik biasanya berdasarkan UTS dan UAS. Hasil proyek dan kognitif itu bisa disisipkan di tugas, case method, sama portofolio. Nah, secara garis besar nanti silakan kalian lihat nanti di slide ini nanti Bapak kirim juga. Kalau kuis, tugas, ini kan sudah pernah ya kalian ya. Nah, case method itu apa sih? Case method sama portofolio. Biasanya case method itu kalau mengambil mata kuliah pemrograman pasti mendapatkan metode ya, case method ya. Mungkin Pelia juga sering tuh memberikan case method ya, Peli ya. Ya, benar-benar. Nah, sehingga nantinya mahasiswa tidak hanya jago di ini ya, di knowledge-nya, aspek pengetahuannya, tetapi di aspek keterampilan mereka juga handal seperti itu. Nah, di sini makanya 30% penilaiannya.
Selanjutnya untuk portofolio, kumpulan portofolio ini hasil kumpulan proyek-proyek kalian, ya. Boleh sih sebenarnya portofolio ini kalian sudah pernah melakukan contoh nih web, itu silahkan saja nanti konfirmasi ke dosennya, Pak saya sudah punya portofolio ini, sebenarnya itu bisa dijadikan atau diklaim sebagai portofolio, meskipun di kelas kalian nanti ada juga portofolio, jadi kalian selalu mempunyai portofolio di akhir kelas ya, mata kuliah seperti itu yang diharapkan, sehingga nantinya produk akhir ini menjadi acuan kalian untuk aspek pengalaman kalian untuk di dunia kerja nantinya seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada 4 aspek nih, masih aspek penilaian baru Bapak paparkan, aspek yang lain nanti Bapak jelaskan kembali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Elia, ada yang mau Pak Elia tanyakan juga? Nah, ini mungkin mahasiswa yang berpikir gini, Ya, boleh. Pak, kan itu kalau case method sama portofolio itu kayaknya cocok Pak untuk mata kuliah yang ada praktiknya Pak. Ya, Itu betul. mudah sekali kami bedakan Pak. Nah Pak, kalau misalnya ini kan sistem penilaiannya baru nih Pak, ada 6, ada tambahan 2 Pak, case method sama portofolio. Portofolio. Ini kalau di mata kuliah yang seperti kewarganegaraan Pak, itu gimana Pak penilaiannya Pak? Nah, mungkin gimana nih Pak? Atau mungkin pendidikan anti korupsi. Ini ada nggak yang sudah ambil pendidikan anti korupsi ini? Atau kewirausahaan lah mungkin lah. No, kalau kewirausahaan ada kelihatannya. Tapi kalau pendidikan anti korupsi mungkin ada nggak yang di sini ngambil? Sudah. Ada ya. Nah, nih Pak Hadi, monggo Pak Hadi, tolong dijelaskan Pak Hadi. Gimana nih Pak Hadi? Oke. Kalau contoh tadi korupsi ya, mata kuliah anti korupsi ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan aspek pengetahuan lebih banyak ya teorinya ya. Jadi kalian sebenarnya bisa saja nanti diarahkan sama dosen, kami lagi bertahap ya, ini kan kurikulum nih jenjangnya banyak ya. Tidak hanya konsep kurikulum, tetapi nanti ada RPS yang kami perbaiki juga, ada silabusnya, di dalam RPS kan nanti ada silabus tuh. Nah, silabus itu yang nanti akan dihandle oleh dosen-dosen yang mengampu. Contoh, ini kalau Bapak jadi dosen anti korupsi, kalau case metodenya bisa saja nanti mahasiswa diberikan case, studi kasus, bagaimana caranya membuat contoh nih, tapi diimplementasikan ke dalam teknologi juga. Contoh membuat video untuk tidak anti korupsi seperti itu. Nah, itu kan bisa. Jadi aspek keterampilan di video editing juga kena, case metodenya juga kena, substansi isi dari tugasnya itu, seperti itu Pak Elia. Oh ya, berarti seperti yang Pak Adi jelaskan, karena kita baru transisi, jadi nanti kita dari dosennya juga, pengajar-pengajarnya juga nanti mungkin ada sedikit perubahan ya. Jadi lebih diperbanyak ke studi kasus berarti Pak Hadi ya, walaupun itu Betul. teori. Nah, jadi bentuknya seperti tadi ya. Tapi kan kita IT ya, jadi Ya. IT lebih ke digitalisasinya atau Oh ya, benar. transformasi digitalnya, itu seperti itu. Oh ya, makasih Pak Hadi. Oke, baik. Ini saya lanjutkan ya Pak Elia. Oke, baik. Tadi sudah dibahas ada 4 perubahan yang signifikan di kurikulum 2025. 2025 ini terkait SKS dari 2021 ya. Kalau mata kuliah wajib itu ada 121. Berarti di sini ada tambahan 1 ya di sini. Bisa perbesar sedikit Pak Hadi. Oke. Perbesar Pak Hadi. Kelihatan ya? Oke, baik. Nah, jadi jumlah SKS-nya ini ada perubahan di mata kuliah wajib, terutama mata kuliah pemrograman web, seperti itu. Selanjutnya, kalau di mata kuliah pilihan itu sama 24-24, sehingga kalau di total kurikulum 2021 itu 145, kalau di 2025 itu 146. Nah, kok lebih Pak 1? Boleh nggak Pak? Ya, jadi nggak apa-apa lebih 1, karena syarat yudisium itu wajib menempuh 145.
Kalau di standar dikti itu 144, tapi di standarnya STIMIK itu ingat ya 145. Kalau kurang dari 145, nah kalian harus apa yang dilakukan? Harus betul-betul menyusun KRS yang harus menumpuk 145. Ini kan semester ganjil kan 3, semester 1, semester 3, semester 7, ya. Nah, semester ganjil ini harapannya kalian nanti di tanggal 18 kalian sudah menyusun KRS dan menilai juga kapan sih saya menempuh 145. Semester berapa kira-kira saya menempuh 145. Ini menjadi pertanyaan di masing-masing mahasiswa. Jadi tidak hanya dosen yang berpikir ya, karena kan KRS itu nanti ada dosen PA-nya. Jadi mahasiswa harus betul-betul merancang ya KRS-nya sehingga nantinya di semester 7 ditambah apa namanya? Tugas akhir kalian harus mencapai 145. Seperti itu. Karena kita sering ya Pak Elia menemukan mahasiswa ternyata sudah semester 8 ya, tapi masih belum mencapai 145 karena ada mata kuliah yang Iya, diulang seperti itu ya Pak ya. ya perlu diketahui itu, aduh pedih sekali ya itu. Sedih Pak ya. Oh, itu pedih itu kalau kalau kalian melihat kakak tingkat yang datang ke kami itu, aduh mukanya itu masam mukanya karena ini poinnya nggak ada yang belum memenuhi. Nah itu atau ada yang belum sampai. Nah, jadi ini harus diperhatikan nih ya angkanya ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa lulus, ya ini harus 145 minimal ya Pak Adi ya. Nanti kita buat banner besar-besar Pak di depan. Biar semuanya lulus tepat waktu ya. Kita harapannya kan lulus tepat waktu, kerja, langsung dapat kerja, bersaing. Harapan kita karena mata kuliah kita ada kewirausahaan ya, mahasiswa tidak hanya apa namanya pemikirannya maunya CPNS, tetapi membuka peluang usaha ya di bumi Kalimantan Tengah seperti itu. Nah, izin lanjut ya Pak Eli ya. Nah, perubahan peminatan. Jadi perubahan peminatan ini berdasarkan ini dulu saya. Nah, perubahan semuanya itu berawal dari mana sih? Nah, berawal dari kurikulum yang memang harus diubah ya. Jadi 2021 ke 2025 memang selayaknya diubah. Selanjutnya ada juga standar KKNI, ini kami sesuaikan juga di kurikulum. Ada juga standar SNDikti. Selanjutnya kebijakan Merdeka Belajar sudah tidak ada lagi, menjadi kampus berdampak ya. Kampus berdampak sini. Bisa digedein dikit Pak Hadi. Oke, di sini ya. Ya. Nah, kampus berdampak. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi era 4. Nah, era 4 itu coba kita tinjau ya. Peminatan kita di semester di tahun lalu itu jaringan. Ada nggak jaringan di sini? Ya, ini masih kena ya, jaringan. Nah, kita langsung di kurikulum 2025 langsung mencapai cyber security. Jaringan cyber ya. Jaringan cyber. Nah, jaringan cyber ini bisa mencakup ke sini juga. Mobile teknologi juga dia bisa bisa apa namanya? Bisa relate kayak gitu ya. Ke bagian aspek virtualisasi mesin atau machine learning itu bisa juga ya. Nah, sedangkan yang kedua nanti sistem cerdas. Sistem cerdas masuknya di sini. Sehingga nanti kalian diharapkan setelah lulus itu kalian dapat mencapai industri 4 ini, karena semua industri pasti akan lari ke sini ya, lari ke industri 4 ini. Ini sudah menjadi pilar ya, 9 pilar ini sudah menjadi target seluruh dunia. Jadi kalian tidak hanya jago di kandang ya, dicetak untuk bisa jago di secara nasional dan global atau secara internasional seperti itu. Nah, sehingga peminatan kita karena berdasarkan industri 4 tadi, peminatan kita persempit menjadi peminatan jaringan cyber. Wah, ngeri nggak tuh? Peminatan jaringan cyber.
Nah, fokusnya nanti terkait keamanan. Jadi nanti mahasiswa di silabusnya lebih banyak mendapatkan aspek-aspek keamanan, pengolahan, pengembangan infrastruktur, jaringan berbasis teknologi modern, cloud computing itu sudah ada, IoT sudah ada, dan sistem terdistribusi. Nah, ini akan lebih menghadapi terkait keamanannya, ya. Ini worth it nggak Pak di tahun ini? Ini banyak ya peluang-peluang ini yang dicari terkait Wah, keamanan. ini Pak Hadi, ini benar-benar worth it nih kalau mahasiswa ada kemampuan di sini, dia sungguh-sungguh di sini. Ini dia kalau kerja dia termasuk ini punya modal nih. Tinggal dia bahasanya wani kada melamar aja lagi. Ya, Nah, gitu aja. sedikit bisikan ya. Bapak kemarin tuh dapat tawaran untuk pentest di salah satu salah satu instansi. Pentest kan masuk ke cyber ya, keamanan dalam pentest web ya. Penetration testing, menguji kehandalan web salah satu instansi. Itu ada beberapa paket ya. Kalau standarnya minimal 5 juta. Ada sampai ke aspek yang lebih dalam lagi itu sampai aspek 10 juta sampai 15 juta itu bisa. Semakin dalam aspek penetrasi testingnya itu akan semakin tinggi juga. Artinya nanti di sini kalian tidak hanya knowledge-nya aja ya, tetapi prakteknya juga diharapkan akan banyak didapatkan seperti itu. Nah, yang kedua Pak, di sini ada juga teman-teman semuanya juga di sini ada peminatan kecerdasan buatan atau kalau di nomenklaturnya kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Hampir sama nggak sistem cerdas? Mungkin Pak Elian bisa menjelaskan nih. Wah, ini sebenarnya ada suhunya di sini Pak Hadi. Suhunya nih Bu Feni nih. Ada Ada kebukannya? nih, ada Feni nih. Bu Feni. Ada suhunya, kita minta suhunya aja. Mana Bu Penny? Nggak bisa muncul suara. Waduh. Kita open mic aja Kak Bu Feni. Gimana, gimana Bu Feni? Mic-nya nggak ada Pak. Waduh, ya nggak ada mic ya. Ya ini sebenarnya, tapi mungkin nanti silakan Pak Hadi sedikit dikoreksi ya. Tapi Boleh, boleh. kalau ini kan memang aku dari bagian di jaringan, jadi memang kalau kecerdasan buatan ini aku tidak begitu tidak begitu masuk dalam. Cuman artificial intelligence dan kecerdasan buatan itu ya memang ini bahasa yang berbeda aja padahal keduanya adalah suatu yang sama aja. Jadi kita membuat suatu sistem yang bisa kalau bisa meniru kecerdasan pakar atau mungkin dia bisa berkembang pengetahuannya sendiri ya seperti itu. Makanya tadi di situ banyak ilmu yang diangkat. Nah, kalau Feni ini berbicara ini lebih mantap lagi nih. Aku ini dangkal masih ini kalau di sini di kecerdasan buatan agak dangkal aku. Nanti kita jelaskan di ini aja Pak, peminatan, edisi peminatan kan ada nanti. Oke, baik. Nanti mungkin nanti di Prodi nanti akan membahas terkait SKPI dan peminatan ya, tapi nanti episode selanjutnya ya. Ini Jadi mahasiswa ada nggak mau tanya dulu nih? Ada nggak ya, nih? Ih, kameranya. Wah, dan siapa nanya, nih? Sela. Ya silakan kalau mau bertanya, nggak usah sungkan ya. Si siapa tadi? Leonardo ya, siapa tadi ya? Open mic tadi. Gimana? Ada pertanyaan kan nih? Gimana nih Pak Ade? Kita lanjut Ya, boleh tanya di kolom chat ya. ya, jangan sungkan. Pokoknya kalian keluarkan unek-unek kalian ya. Oke, baik. Jadi nanti ada perubahan nama. Kalau jaringan ini kan sudah memang berubah namanya. Jadi jaringan memang kalian sudah kuasai, tapi lebih ke cybernya. Jadi penelitian-penelitian nantinya lebih ke jaringan cyber. Kalau kecerdasan buatan tadi sudah dibahas Pak Elia juga, nantinya otomatis kalian banyak ya penelitian-penelitian terkait kecerdasan buatan, dan banyak juga sekarang terkait kebutuhan di kecerdasan buatan seperti itu. Apalagi yang berbasis dokter ya, kesehatan, aspek kesehatan sama konseling seperti itu. Sehingga nantinya
pakar-pakar konselor itu dapat dibantukan dengan kecerdasan buatan yang kalian buat. Nah, ketika perubahan peminatan ini sudah dibuat di dalam kurikulum 2025 itu berdasarkan peminat yang ada, otomatis kalian akan mendapatkan beberapa peluang ya, peluang kerja. Peluang kerjanya itu banyak ya, di sini secara global aja. Jadi profesi lulusan teknik informatika itu bisa menjadi administrator, IT support, drone operator itu bisa saja ya. Soalnya kita Pak belum Hadi, ini ya, gedein dikit Pak Hadi. gedein Nih lagi. mungkin banyak penasaran lihatnya nih Pak Hadi, prospek ini. Ada juga network operation, ini masuk ke jaringan, network service, telekomunikasi, operator. Kalau mau lanjut S2 itu banyak tuh. Kemarin ada beberapa mahasiswa Pak Elia yang mau ke Korea. Ganas. Langsung Korea. Nggak apa-apa ya Pak Elia ya. Selama itu ada kemauan pasti ada jalan. Nah, ada juga cyber security engineer, developer, engineering, IT konsultan. Kalau Bapak harap sih ini ya, entrepreneur. Jadi kalian membuka peluang untuk Kalimantan Tengah. Kalian itu pasti bisa ya. Jadi Kalimantan Tengah itu dengan adanya kalian yang membuka entrepreneurnya nantinya itu mengharumkan nama Kalimantan Tengah seperti itu. Harapan kita ya. Sehingga kita itu bisa bersaing nggak di lokal saja, tetapi di nasional juga bisa seperti itu. Nah, di beberapa ini akademisi juga bisa manajemen video. Nah, kalian sering nih ngajar video editing, ini masuk ya. Game juga ada, tapi di sini kan ada beberapa sub-sub di dalam sini. Nah, itu yang tidak bisa disebutkan. Ini secara global saja seperti itu. Nah, kalau di profil lulusan, ya tadi secara global, kalau kita pusatkan menjadi satu, kalian akan piawai nantinya spesialis di jaringan cyber. Ya. Bagaimana cara merancang, implementasi, mengamankan infrastruktur, mengamankan data, itu nantinya masuk ke jaringan cyber. Banyak penelitian yang mengarah ke sini sekarang. Nah, ada juga ahli kecerdasan buatan, ya. Kalian sudah paham beberapa aspek pengetahuan terkait kecerdasan buatan, kalian bisa implementasikan ke beberapa bidang ya, bidang kesehatan, bidang apa lagi yang sering, konselor, bidang industri. Nah, ini kecerdasan buatan yang akan mendominasi ya seperti itu. Nah, ada juga karena kita mata kuliahnya global IT ya, otomatis pengembang perangkat lunak ini sudah standar rata ya Pak Eli ya. Mau nggak mau kalian minimal Ya, ada menguasai ya, baik itu desktop, mobile atau web. Silahkan ya, silahkan. Kami tidak membatasi, di mata kuliah pun ada pembelajaran terkait desktop, mobile sama web. Nah, yang terakhir adalah techpreneur ya, atau wirausahaan teknologi. Nah, kami harap sih di sini kalian beberapa mahasiswa sih sudah ada ya di kakak tingkat yang lama. Mereka wirausahanya lebih ke pengembang aplikasi yang sudah terjun juga di di e-katalog in approach ya. Ikut lelang seperti itu. Nah, ini banyak nih kakak tingkat kalian yang sudah di atas. Nah, harapan kita dikenal ya. Jadi kalau kalian ke mana PKL, mungkin di sini ada teman-teman PKL ya, Pak Eli ya. Ini harusnya nih, Ada tapi ya. kurang tahu ada nggak yang PKL nih? Monggo nih yang PKL bisa bisa open mic dong. Coba kita tanya nih yang PKL. Yang PKL nih mana nih? IT-nya ada nggak IT dari STIMIK? Ada di Samsat nggak nih, Mbak Penda? Siapa yang PKL nih? Yang PKL-nya ada alumni yang memegang IT-nya di sana. Rata-rata ada, Pak. Oh ya. Coba kita Oh tanya ya nih, Pak Hadi, siapa-siapa. sambil Sarjana. nunggu mereka yang PKL nih, mungkin nanti open mic. Ini ada satu pertanyaan dari Melda Christina. Jadi dia bertanya, kalau implementasi karakter building itu masuk sistem cerdas kah Pak? Nah,
Gimana Pak Hadi? Hero Karakter karakter building Pak Hadi. ini boleh dispesifik nggak karakter buildingnya seperti apa? Kayaknya mungkin karakter buildingnya tuh ya seperti membangun karakter manusianya gitu. Apa ini di sistem cerdas atau mungkin di sistem umum aja gitu? Kayak masuk di Secara umum sistem aja. cerdas sih kalau dari ini. Kalau dari perspektif ya, karena kan sistem cerdas nih, makanya Bu masih kurang spesifik karakter buildingnya apa yang dijadikan karakter buildingnya. Oh ya. Apa Boleh humannya ditambahkan atau ini Melda. boleh Ini boleh Melda. karakter buildingnya yang mana Melda? Ya boleh Sehingga ditambahkan nantinya ya. bisa diimplementasikan di sistem cerdas. Sangat banyak ya sekarang diimplementasikan sistem cerdas. Apalagi nanti sama Bu Maura itu lebih ke image processing, image vision itu beliau lebih apa namanya lebih paham betul ya. Oh ini implementasi karakter building dan kinerja pada akademik mahasiswa STIMIK Palangkaraya. Hmm, Ini yang di awal-awal mungkin ya ini Pak Di ya, bukan ya? ini bisa sih. Kalau ini kayaknya judul ya. Ya, Ini judul ini 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 masuk masuk apa di nih Pak Hadi katanya? masuk di Masuk ke sistem cerdas. sistem cerdas kah atau Masuk masuk sistem ke cerdas. jaringan? Sistem cerdas Sistem, ini. sistem cerdas. Iya betul. Oke. Iya Pak buat judul. Mudah-mudahan Oh, ini buat kan. judul ya? Wah, bilang dong. Ya, Oke siap-siap nggak apa-apa ya sharing sambil ini ya. sambil menyelam minum air. Oke baik. Kita lanjut dulu ya mungkin ya. Itu sistem cerdas masuk kok itu. Nah tadi sudah. Selanjutnya di apa namanya nanti teman-teman Bapak langsung paparkan terkait mata kuliah yang disajikan di Prodi TI. Nah, nantinya teman-teman ada ngisi ya nanti ya. Usulan KRS-nya seperti apa? Contoh nih, ini saya paparkan dulu. Jadi di semester 1 itu paket ya. Semester 1, 2 ini paket. Di sini pun belum ada ya semester 1 2025 belum ada ya. Nah, kita stay di sini semester 3. Semester 3 ini mahasiswa 2024. Ada nggak di sini 2024? Kayaknya ada nih, Bang. Cuman Masih ada ya. lagi agak malu-malu nih. Malu-malu ya. Iya Harusnya semester ada, atau 2024 mungkin tidak ada malu-malu makanya nih. ya. Nah, di 2024 ini SKS-nya 21 SKS. Yang dulu itu 20 SKS. Kenapa? Karena di pemrograman web kita tambahkan 3 SKS. Seperti itu. Nah, yang lain silahkan contoh nih, mahasiswa ini langsung aja ya terkait KRS ya, usulan KRS. Mahasiswa nantinya akan dihadapkan 2 dokumen. Ini kan kita membahas KRS ya. Ada 2 dokumen, di mana 2 dokumen ini ada sifatnya di semester 3 itu melakukan konversi seperti ini. Mungkin boleh dibantu Pak Elia untuk mengirim ininya, mengirim di WA-nya. Saya ada kirim di WA grup, isinya seperti ini. Atau saya copy mungkin ya di chat. Di chat mana chat? Nah, isinya ini PDF itu isinya terkait konversi. Ini wajib diserahkan ke prodi. Nanti caranya seperti ini, ya. Mungkin kelihatan nggak Pak Elia? Kecil banget Kelihatan, kelihatannya. kelihatan. Masih kelihatan ya? Ya. Nah, tapi mungkin Pak Hadi, sebelum Pak Hadi lanjutkan lebih dalam lagi Pak Hadi, Boleh. ini kan tentu mahasiswanya ada yang bertanya nih Pak Hadi gini. Pak Hadi, kenapa kami harus ngisi ini Pak Hadi? Kan ini banyak Pak Hadi. Iya sih Maksudnya banyak ya. ini untuk apa Pak Hadi? Ya, maksudnya Oke. ini supaya kami tahu kami sudah nempuh berapakah Pak Hadi? Atau untuk apa nih Pak Hadi? Nah, dalam transisi ya Pak Elia dan teman-teman juga, transisi kurikulum kan itu pastinya ada yang berubah path learning-nya. Contoh ya kita ya, di sini path learning itu kami tandakan dengan warna kuning. Semester 3
pada tahun semester kurikulum yang lama itu pemrograman Pembok itu ada di semester 3. Itu kami ubah. Kenapa? Karena mahasiswa tidak sesuai path learning-nya, pembelajarannya tidak sesuai. Masa setelah pemrograman web lanjut pemrograman Pembok. Yang seharusnya itu kan pemrograman web dulu, selanjutnya pemrograman Pembok seperti itu. Nah, ini warna kuning inilah acuan perubahan sehingga nantinya mahasiswa itu tidak, ketika ini kan perubahan nih, Pembok ini berubah menjadi di mana nih? Pemrograman Pembok berubah menjadi, nah nih di semester 5 seperti itu. Nah, jadi mahasiswa yang sudah di semester 5 itu akan muncul lagi Pembok. Ya, otomatis kalian tinggal mengisi dari keseluruhan dari awal, isi aja nilai-nilainya, sehingga nantinya dari sisi dosen PA dan dan sistem itu akan sinkron. Mana saja mata kuliah yang lompat seperti itu. Lebih kata kuncinya sih mata kuliah mana saja yang lompat. Bisa jadi lompatnya di genap, tetapi yang saat ini kita susun kemarin tadi ya, lebih kalau diganjil, kalau digenap. Tetapi memang kalau umpamanya tidak bisa sesuai ganjil genapnya, otomatis itu terlempar di genap seperti itu. Ini sebagai acuan saja, sehingga nantinya mahasiswa tidak double Pak Elia, tidak double mengambil mata kuliah yang sama. Itu yang ditakutkan, kan rugi ya. Malah menjadi dampaknya malah mahasiswanya yang seharusnya dia sudah mengambil mata kuliah tersebut terambil lagi. Dengan inilah kita merekap ulang seperti itu. Oh, berarti maksud Pak Hadi meminta mahasiswa membuat ini atau mengisi ini supaya nanti jangan sampai ada mahasiswa yang uh, mengambil ulang atau mungkin lupa mengambil ya. Ya betul. Oh ya, jadi harapannya nanti setelah didata ini terlihat ini sudah diambil ternyata walaupun dia pindah posisi. Jadi jangan Ya, diambil betul. lagi gitu ya. Jangan diambil lagi. Oh ya. Seperti itu. Nah, dari sini acuan dari pembimbing akademik sama nantinya prodi ya. Nanti silakan ini diisi tanggal 18, silakan kalian konsultasikan ke dosen pembimbing. Nah, ini kan nilai KHS kalian. Dimunculkan juga nilai KHS kalian. Kan sudah muncul tuh nilai KHS di semester genap kemarin. Jadi kalian input saja nilai kalian berdasarkan di Smart kan ada muncul itu. Silakan ditulis ulang nanti secara manual, di print. Mungkin kita fasilitasi Pak ya, Pak Elia. Mahasiswa. Nah, ini pasti mahasiswa ini bertanya gini, Bang. Pak, kan ini banyak nih, Pak. Kami butuh satu contoh, Pak. Ada enggak kita contohnya, Pak Hadi? Oke. Yang sudah diisi. Nanti kita coba ya satu mahasiswa ya. Siapa nih yang mau nih dijadikan target? Angkat tangan. Tapi nanti kita buatkan dulu, nanti mungkin Bapak koordinasi sama mahasiswanya, kita jadikan sampel, nanti sebagai acuan. Tapi sebenarnya kalau yang dijadikan sampel tuh nggak usah capek-capek lagi nyusunnya, pasti benar lah itu. Iya betul. Ya, kalau bisa kalian bilang Pak Hadi segera. Nggak usah uyuh-uyuh bahasanya. Kita buka satu aja Pak ya, satu orang ya. Satu aja kalau ini. Kalau bisa namanya pesan siapa, langsung nanti, chat Pak Hadi, Pak pilih saya aja Pak gitu. Nah nantinya di sini prodi nanti memberikan fasilitas, contoh nih, nggak ada printer, print di prodi, betul Pak ya? Ada printer di sana, tapi jangan ngeprint tugas akhir ya. Kami membolehkan memfasilitasi ya, biar kalian cepat lulus. Kalian boleh ngeprint untuk administrasi seperti ini, silakan. Lembar pengesahan dan persetujuan juga boleh ngeprint di prodi, tetapi tidak dokumen lengkap tugas akhir atau proposal. Seperti itu. Kita fasilitasi biar cepat lulus. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Christine nih. Tapi dia nggak berani kayaknya nih di umum nih. Ya, tapi nggak apa-apa kita sampaikan ya. Ini pertanyaan gini. Pak, kalau di buku pedoman STIMIK
kan semester 6 itu bisa ambil 3 matkul pilihan. Dalam kurung dia bilang sistem cerdas misalnya. Hmm. Kalau mau ambil lebih, bisa atau enggak Pak? Mata kuliah pilihan itu Pak. Nah ini bagus nih pertanyaan nih Pak Adi. Bisa enggak Pak? Semester berapa? Pak Adi. Semester berapa tadi? Sorry. Kalau di semester 6 tuh kan katanya bisa ambil 3 mata kuliah pilihan. Mhm. Kalau saya mau ambil lebih bisa enggak Pak? Atau itu aja? Atau 3 aja? Ya, baik. Izin jawab ya, Pak Elia. Jadi ketika kalian keluar KHS, itu muncul di KRS ya. Jadi KHS dulu keluar. Kalian akan terlihat nih, KHS itu contoh kalian KHS nilainya kumulatif kalian menjadi 3, berapa. Oh, berarti kalau 3, itu kalian diperbolehkan mengambil 24 SKS. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contoh ya semester 6 ya. Seharusnya kita bukan semester 6 nih, semester 7 ya seharusnya Pak Elia ya. Tapi ini ada menanyakan semester 6, nggak apa-apa kita jawab. Nah, contoh di semester 6, mata kuliah wajibnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau di total, di sini 9, 10, 11. Nah, ada 11 mata kuliah wajib yang harus kalian masukkan. Kalian boleh saja menambahkan mata kuliah pilihan. Semuanya boleh diambil. Ya, asalkan masuknya nanti 24 SKS seperti itu ya, 24 SKS. Nah, kalau umpamanya masih ada lebih Pak, boleh kalian mengambil, ini kan semester 6, kalian boleh mengambil 6, 7, 8, 8 nggak ada lagi mata kuliah ya, tugas akhir sudah habis nih. Kalau kurikulum baru itu di semester 8 tidak ada mata kuliah, hanya tugas akhir saja. Nah, berarti tidak boleh mengambil mata kuliah di tugas akhir. Kalian boleh di semester 6 kalau sudah habis semuanya, kalian boleh mengulang di semester 4 kalau ada mata kuliah yang nilainya contoh D ya, itu boleh diulang. Kalau saya gimana? Ya, terserah ya Pak ya, terserah. Terkadang ada Kalau kebijakan. bisa, kalau bisa, kalau rasanya ini ya boleh diperbaiki. Ya Iya, bagus sih kalau karena diperbaiki. kumlot secara apa ya? Ya. Saya lupa namanya. Kan ada ketika wisuda itu ada kumlot saja, ada juga kumlot secara terpuji ya. Saya lupa namanya. Nah, secara terpuji ini tidak boleh ada C. Saya ulangi lagi ya. Kan kumlot ada banyak ya. Kalau IPK-nya 3, itu pastinya kumlot. Tetapi ada juga kumlot secara terpuji. Saya lupa namanya ujungnya itu. Itu syaratnya tidak boleh ada nilai C. Nah, kalau mau membahagiakan orang tuanya, itu pasti dipanggil ya Pak Eli ya, di depan. Ya, itu ada inilah, ada tempat khusus untuk ini penghargaan Penghargaan. jerih payah. Jadi payah. Ya, karena jerih payahnya dedikasinya yang tinggi, ya ada juga dia dari STIMIK. Nah, itu. Jadi kalian kalau di semester 4 itu boleh mengambil semuanya, mentok di 24 SKS boleh ya. Atau kalian kalau umpamanya masih ini kalau semester 6 mana nih? 6 ya. 6 kalau di total 11 ditambah 9 berapa? 24-an ya? 11 tambah 9, 9 ya? 20, Pak. Nah, 20. Nah, 20 kan masih ada sisa 4 SKS, itu bisa kalian ambil di semester 4 kalau ada yang mengulang. Karena di semester 6 itu kan nanti semester 8 itu nggak ada lagi nih, nggak bisa ngambil di sini. Kecuali contoh semester 7, semester 5, nah ini 5 ya. Semester 5 kalian masih ada SKS, kalian boleh mengambil mata kuliah semester 7. Nah, syaratnya ada juga itu, syarat-syaratnya. Nanti dipaparkan di di slide selanjutnya. Jadi silahkan ini kalian isi secara mandiri. Jadi satu orang ngisi satu. Sesuaikan dengan sesuaikan dengan IPK sementara. IPK sementara boleh saya tunjukkan Pak Eli ya? Ya, boleh, boleh. KRS. Jadi sambil Pak Hadi menunjukkan ini atau mencarinya, ini sekali lagi kami tidak mau tidak mau memberatkan mahasiswa sebenarnya, tapi karena kami ingin mahasiswa ini jangan sampai terdobel ngambil atau ketinggalan ngambil, nah nanti malah ribet
kalian dan juga bisa capek sakit hati. Ya, makanya kita data dulu ya. Jadi jangan dijadikan ini beban. Kami ini mau supaya kalian data dulu supaya nanti enak kalian, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang double ngambilnya. Karena ada juga yang pernah ngambil double kan Pak Hadi? Iya, Tugas di akhir ini ya proposal PA dua saya kali juga, misalnya di PA saya atau juga. mengambil framework dua kali. Ada gitu ya? Iya betul. Ya makanya itu kan wah sudah ini padahal nilainya sudah bagus, cuman karena lupa ini. Oke, mungkin izin ya, Rizky Jelianto. Jadi kan kalian ketika mau ngisi kan ada cetak transkrip. Nah, cetak transkrip ini kalian download, kalian isi. Contoh Pancasila mutunya B, kalian isi B di sini. Mana ya? Nah, Pancasila. Nah, ini. Kalian input aja di sini B. Komen pensil aja ya. Pancasila B. Nah, gitu. Sorry. Aduh. Nah, B kayak gitu ya. Silakan diisi sesuaikan dengan transkrip. Ini pulpennya agak jadi BII ya. Oke. Nah, seperti itu Pak Eli ya. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya cara ngisinya? Ya silakan ditanya. Ini hanya lihat KS-nya lalu kalian ambil format yang ini dari Pak Hadi tinggal diisi. Jadi Nah, nanti transkripnya akan nih. kelihatan yang sudah dapat nilai berarti jangan diambil lagi. Tapi kalau di situ belum ada nilainya, ya silakan diambil. Nih, transkrip IPK. Ya, di sini aja, transkrip sementara aja. Saya takutnya transkrip IPK ini ada yang double. Sistem kita juga agak aneh juga Pak Eli ya. Nanti yang sistem kan ada kemarin ada kesalahan mahasiswa apa namanya mengambil padahal dia sudah ngambil apa namanya ngambil apa ya kemarin mata apa proposal Ya, ternyata masih bisa diambil lagi seharusnya kan nggak boleh itu di sistem. ya. Ini silakan nanti diisi ya sesuaikan acuan kalian. Silakan hari ini mulai malam ini boleh mengecek transkrip sementaranya. Selanjutnya nanti kalian di yang Bapak kirim di chat tadi itu ada Excel-nya. Silakan di-download dan diisi. Kalau sudah diisi baru nanti tanda tangani dicek kembali seperti itu. Nah, Nah, gimana nih? Ada pertanyaan gak nih? ini konversi ya. Oh, ini ada pertanyaan Pak Hadi. Tunggu dulu ya Ya Pak Hadi ya. silakan. Ya Dari silakan. Christian Ade Chandra. Untuk yang ingin mengambil semester 3, apa perlu mengisi konversinya juga Pak? Iya, perlu mengisi konversi juga. Supaya jangan double ya. Yang Jadi double dia yang ngisi kelihatan yang mana yang belum, kalau belum ya ambil. ambil, Kalau udah jangan diambil. Tapi yang kecuali diambil. kalau mau ini, mau revisi nilai ya. Bukan Ya revisi ya. revisinya. Perbaikan Siapa nilai ya. perbaikan nilai siapa tahu nanti mata kuliah di semester 1 itu ada yang apa ya? Ini kan semester 3 ya. Semester 3 kan ada semester 1 di mana semester 1 ini ada mata kuliah namanya prasyarat ya. Kalau mata kuliah prasyarat ini tidak lulus atau kalau D kan masih ini ya, menempuh ya. Kalau itu tidak bisa, harus menempuh lagi. Seperti itu. Harus menempuh mata kuliahnya baru nanti bisa mengambil mata kuliah lain. Nanti kita coba lihatkan ya simulasinya. Oh ya Pak Hadi, ini pernah ada kasus juga nih Pak Hadi. Ada Ya. mahasiswa yang ketinggalan dan label di situ adalah wajib keterangannya. Nah, gimana Pak Hadi? Kalau yang wajib itu boleh ditinggal nggak Pak Hadi? Kalau wajib ini tidak boleh ditinggal. Namanya juga wajib Artinya ya. kalau walaupun dia banyak ambil pilihan, kalau wajib satu ketinggalan gimana? Kalau satu Tetap wajib nggak boleh ketinggalan kan Pak Hadi? tidak bisa juga, tidak bisa Oh ya. lulus. Seperti itu. Contoh nih, peminatan yang sebelumnya ada mahasiswa lama, peminatan yang berbeda, itu bisa tetap dihitung, nanti dikonversi, dialihkan. Ya. Untungnya konversi mata kuliah kita itu tidak banyak yang berubah. Ya, kan siapa tahu nanti mata kuliahnya berubah namanya, nanti disandingkan dengan mata kuliah lain, itu nantinya disebut konversi.
hanya berubah nama, sehingga tetap diakui mata kuliahnya. Tapi kita amannya itu kita tidak ada melakukan perubahan di nama mata kuliah karena masih relate ya. Hanya saja nanti di silabusnya akan ada perubahan karena mengacu pada yang di cyber itu kan jaringan cyber lebih mengacu pada keamanannya seperti itu. Begitu Pak Elia. Oke, makasih, makasih. Nah, ayo sampaikan lagi jika ada pertanyaan. Ya, jadi nanti kalian waktu ngisinya atau waktu menjalankan studinya nggak bingung. Karena salah satu yang aku rasa juga dulu waktu jadi mahasiswa, sesuatu yang tidak pasti itu bikin kepikiran. Misalnya ada satu ketinggalan, aduh labelnya wajib nih, tapi SKS-nya sudah kena apa wajib ini boleh ditinggal nggak? Nah, daripada pusing, ya tanya aja. Tanya Kita aja santai nanti. aja di sini ya. Ya Pak Adi ya, kita santai Ya aja betul. ya. Nah, nanti di akhir pengisian nanti silahkan kalian jumlahkan SKS yang ditumpuh berapa. Ini bisa mengacu di transkrip ya, sama IPK sementara berapa. Apakah ada nilai DE, jumlahnya ada berapa mata kuliah. Contoh nih, di mata kuliah semester 1, ternyata ada D atau E ada 2, tulis saja 2 di sini. Ya, untuk acuan dosen pembimbing. Nantinya kan di sini yang menyetujui dosen pembimbing sama mahasiswa. Untungnya saja tadi saya bilang mata kuliah kita itu tidak banyak perubahan. Sehingga kita memetakannya lumayan mudah seperti itu. Pak Adi, ini ada pertanyaan nih Pak Adi dari Dante nih. Oh, Dante. Ya, Silakan Pak. jadi ini konversi intinya MK sebelumnya dimasukkan nilainya. Ya benar ya. Ya betul. Tapi MK yang semester depan bagaimana Pak? Apakah di setiap konversi akan masuk ke semester baru gitu? Maksudnya dia gini, apakah di konversi setiap akan masuk semester baru? Atau mungkin maksudnya dia ini, apakah setiap tahun harus ngisi ini mungkin Pak maksudnya? Tidak. Ini hanya di semester ini saja. Minimal itu di 2 semester ya, seingat saya itu. Ya. Tapi saya itu contoh nih semester genap ganjil itu pasti akan kena. Tapi karena ini mata kuliahnya tidak banyak berubah, kemungkinan hanya satu saja di semester ini saja. Di semester ini kita buat dokumen konversi kurikulum sehingga mahasiswa kalau ada mata kuliah, contoh nih ada yang masuk, dia masuknya di pindah ya, mahasiswa pindah. Nah, mahasiswa pindah itu harus kita cek lagi konversinya. Apakah mata kuliahnya yang dia tumpuh sebelumnya namanya beda, pastinya namanya beda ya. Apakah nanti kompetensinya sama? Kalau kompetensinya sama, itu nanti kita sisipkan di sini nanti mata kuliahnya apa. Seperti itu Pelia. Oh ya. Artinya untuk pengisian dokumen ini atau dokumen konversi ini diisi kalau memang ada perubahan kurikulum aja ya Bang ya. Iya, betul. Jadi Hanya kalau dia kurikulum. berubah ya kita isi. Iya. Kalau semester depan dia tidak berubah ya Tidak nggak ada. perlu diisi. Nah ya itu. Nah ini ada pertanyaan ini dari Ade nih Pak Hadi. Saya coba buka nilai di Smart tapi katanya harus ini Bayar. ada terkait pembayaran ini. Ada yang tidak bisa melihat terkait pembayaran. Gimana nih Pak Hadi? Itu seingat saya ya, karena saya ini ya, kita belum ada akun yang untuk mahasiswa Pak ya masalahnya ya. Iya. Jadi kalau pembayaran itu kan ada batas pembayaran mungkin di sebelumnya sudah membayar, tetapi ada sistemnya yang belum terverifikasi. Silakan itu bisa sampaikan ke Mbak Isti, nanti kontak Bapak, nanti Bapak kasih nomor beliau. Nah, tapi kalau umpamanya seharusnya kalau sudah memenuhi administrasi pembayaran, itu seharusnya sudah bisa sih melihat KHS. Nilai-nilai itu pasti akan terlihat. Seperti itu kali ya. Ini berarti harusnya kalau yang pembayarannya dilakukan dengan bahasanya itu dia normal membayarnya, dia terbuka. Tapi kalau ini sedikit ada keperluan sehingga mungkin pembayarannya sedikit terlambat, ini terpaksa datang hubungi Pak Hadi dulu ya berarti ya. Ya boleh, nanti Seperti saya itu arahkan ya. ke Mbak Isti. Oh Jangan ya, takut ya. berarti itu tadi bagi Ade ya. Ya.
Nah, berikutnya lagi kita lihat dari Aris nih Pak Adi. Ya, betul. Untuk mata kuliah yang bergeser semester atau berubah kategori seperti pemrograman framework, kepemimpinan, dan anti korupsi, bagaimana penyesuaian pengambilan KRS bagi mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tersebut, Pak? Oke. Dia ini belum ambil, Pak Hadi, tapi berubah posisinya. Gimana, Pak Hadi? Nah, kalau berubah kita coba ini ya, satu lagi di sini. Ini akan mempermudah di sisi kalian kontrolnya. Mending kalian kontrol 1 kali dalam 1 semester agar apa ya? Agar tidak terjadi kecolongan ya, begitu Peli ya. Ya, benar-benar. Ini contohnya Aris Andi semester berapa nih? Aris ini semester 5 ya? Aris ini yang bukan ketua MPSTI Iya, ya? Oh semester 5 ya, dia. oh ya. Nah, contoh ini kan usulan KRS. Usulan KRS ini nanti silahkan di-input. Jadi untuk semester ini kalian ada nginput 2. Nah, kalau di semester selanjutnya kalian cukup nginput ini aja. Ini sebagai kontrol penilaian kalian. Nanti contoh nih, di semester 5 si Aris ya, otomatis di semester 4 kan sudah nilai KHS-nya kan sudah keluar tuh ya. Nah, Aris bisa mencantumkan di sini contoh, oh aku sama Pak Elia kemarin pengembangan game dapat A, centang aja A. Ini kemarin keamanan dapat A juga, silakan. Nah, ini sebagai kontrol aja bahwasanya di mata kuliah yang sebelumnya juga dikontrol juga, kasih C, B, atau A, silakan dikontrol sehingga nanti dosen PA itu memudahkan dosen PA untuk, oh kamu nanti ngulang aja nih, contoh ya. Ini mata kuliah wajib dapat D, silakan diulang aja di semester 3, di semester 5 nanti silakan ambil mundur ke belakang 1. Nah, itu kan enak ya. Karena ada terlihat kontrolnya. Seperti itu. Nah, contoh di semester 5 tadi Mas Aris boleh saja mengambil semuanya dulu yang wajib di semester 5, ambil. Ini kan belum ada nilainya ya, nggak usah dicentang. Terlalu pede ya mendapatkan nilai langsung. Jadi centang-centang aja dulu kewirausahaan. Nah, contoh Mas Aris peminatan kan kita belum ini ya, sosialisasi ya, peminatan. Contoh saja Mas Aris ngambil di jaringan. Ambil saja 1, 2, 3. Oh, ternyata masih lebih nih. Masih ada sisa. Boleh mengambil mata kuliah yang di semester 7. Kecuali PKL. Ini nggak boleh. Betul Pak Eli ya? Ya, PKL tidak boleh. Atau Karena proposal tugas PKL akhir. harus dia dianggap matang dulu. Ya. Ya. Jadi sama proposal tugas akhir nggak boleh. Karena proposal tugas akhir harus menempuh mata kuliah metodologi. Ini kan ada alurnya nih. Metodologi tidak boleh diambil kalau kalian belum selesai atau belum dapatkan nilai bahasa Inggris 2 sama mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris 2, bahasa Indonesia 2, bahasa Indonesia itu sebagai mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Seperti itu. Oh Nah, jadi ya. silakan kalian. Mungkin ada masukan. Ini tadi aku pikir sudah jelas disampaikan Pak Hadi. Nah, tapi nanti kalau ada pertanyaan lagi dari Aris mengenai penjelasan tadi, kalau mungkin masih ada sedikit yang mengganjal atau masih belum dipahami, boleh ditanyakan lagi. Ini ya, lanjut pertanyaannya masih ada 2 Pak Hadi. Ada tambah 1 lagi nih. Ini dari Antusias banget Dahlia ya. dulu. Bagus. Ya, Dahlia ini ada hubungannya dengan yang awal tadi, tapi dia ingin konfirmasi lagi Pak Hadi. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Kan tadi ada perubahan SKS terutama di pemrograman web yang harusnya awalnya 2 SKS sekarang jadi 3. Nah, ini kasusnya ini Pak Hadi, ini mahasiswanya sudah mengambil pemrograman web. Apakah pemrograman web ini harus diambil lagi supaya nanti melengkapi 146 SKS itu? Oke, baik. Seperti ini. Atau mungkin tidak diambil nih Pak Hadi karena ada minimal tadi 145 Pak Hadi. Nah, karena kalian wajib lulus 145, ya, kalian sebenarnya kan acuannya itu JSART ya. Kalau kalian masih menggunakan kurikulum lama itu masih aman. Jadi tidak perlu mengambil mata kuliah pemrograman web lagi.
Karena apa? Karena di SKS syarat lulus yudisium itu 145. Sedangkan pemrograman itu hanya satu SKS dari 146. Jadi kalian tidak perlu mengejar 146, tetapi yang perlu dikejar adalah 145 seperti itu. Nah, ada plus tambahan juga. Kalau kalian pengen ini yang bagi mengambil SIB atau magang studi independen MSIB, itu kalian bisa saja mengambil atau menabung langsung PKL. Ini pengecualian Pak Elia yang mengambil SIB. Ada kan magang MSIB yang dilaksanakan Phoenix 7. Nah, Phoenix 7 ini kalian berhak berhak mengkonversi 20 SKS. Ya. Di sini kan 20 SKS dari Phoenix, mentok 20 SKS meskipun kalian di semester kalian itu 24. Jadi dari MSIB nanti 24 SKS, 4 SKS-nya boleh kalian kuliah di kampus. Seperti itu. Jadi tabungan kalian boleh menabung, ya. Menabung di 20 SKS ini untuk mengambil khususnya MSIB, itu praktek kerja lapangan itu boleh. Kalau proposal Pak nggak bisa. Jadi MSIB ini bisa menggantikan praktek kerja lapangan karena memang di di MSIB itu ada magangnya juga, ya, ada magangnya. Dan banyak prakteknya juga ya di sana ya. Memang diperuntukkan seperti itu. Nah, mungkin itu terkait pengisiannya. Nanti silakan teman-teman semuanya mengisi dari awal sebagai kontrol. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, bagian semester 5 berarti tinggal centang-centang saja di sini. Jadi mata kuliah yang diambil itu silakan dicentang. Sehingga nanti dosen PA akan mudah ya. Mudah melihat, mengontrol. Contoh nih. Oh, ternyata biasanya nih di sistem keamanan ya, keamanan. Nah, ini. Oh, dia mengambil semester 4. Seharusnya semester 4 ini dia mengambil semester 6. Contoh ini di semester 4 ya. Dia mengambil semester 6 kriptografi. Nah, ini sebenarnya belum boleh mengambil kriptografi karena apa? Sistem keamanan belum diselesaikan. Seperti itu. Jadi ini wajib tempuh ya sebenarnya. Meskipun di sebelum-sebelumnya di smart kita belum terlalu smart ya. Nanti kasihan kalian. Ya, betul Pak Eli ya? Ya, Akan betul-betul. karena basicnya kalian belum terlalu memahami sistem keamanan, langsung masuk ke kriptografi. Akan ada effortnya sedikit ya, seperti itu. Mungkin itu Pak Eli ya. Mungkin ada yang ditanya lagi Pak Eli ya, teman-teman. Ini ada nih pertanyaan ini. Ini pertanyaannya gak usah disebut nama mungkin ya. Ini karena chat pribadi ini. Jadi Boleh. targetnya dia ini bagus, targetnya jadi kayak gini. Pak, izin bertanya. Dia ini mengincar selesai di semester 7 atau 3 Wos, tahun setengah nih mantap. Pak Adi. Mantap. Jadi ini dia bercerita dulu. Katanya gini. Boleh. Hitungan matkul saya yang sudah direncanakan tidak melebihi 24 SKS. Tapi di semester 8 sisa matkul tugas akhir dengan 6 SKS. Terus dia tanya, apa bisa Pak ini di semester 7? Sebentar ya, ini chatnya ada tertutup sama komen. Sebentar Pak Adi ya, aku copy dulu komennya ke Panjang notes ya sebentar. kayaknya panjang ya. Ini ya dia tertutup gitu, sebentar supaya nggak terpotong ya. Tunggu sebentar ya, nanti diulang. Nah, ini aku ulang sebentar ya. Nah, oh nih dia lebih enak bacanya nih. Hitungan matkul saya yang sudah direncanakan tidak melebihi 24 SKS. Semester berapa Tapi Pak di Eli ya? semester 8 sisa matkul tugas akhir dengan 6 SKS. Apakah bisa di semester 7 hitungan SKS saya 15 Pak? Dan sedangkan di semester 6 sudah 24 SKL full. Itu perencanaan saya Pak. Bisa nggak Pak
tugas akhir diambil di semester 7, nanggung Pak semester 8 cuman satu matkul gitu. Jadi dia ini maunya langsung selesai di semester 7 nih Pak Hadi. Gimana Pak Oke. Hadi? Nah, bagi tips ya, tips bagi yang mengambil mata kuliah apa namanya, mengambil tugas akhir itu sebenarnya bisa saja di semester 7. Tetapi syarat di tugas akhir ini kalian harus menyelesaikan secara langsung. Contoh, proposal tugas akhir ini itu harus diselesaikan di UTS. Sebelum UTS atau sesudah UTS. Pokoknya ada jaraknya ya. Ketentuannya itu memang ada jaraknya. Ini kalau di semester 7 ya. Nah, setelah UTS kalian sudah proposal, sudah seminar, sebaiknya sebelum UTS atau pas UTS kalian melanjutkan lagi tugas akhirnya. Otomatis di sini setelah UAS atau sebelum UAS kalian harus menyelesaikan tugas akhir. Kalau umpamanya tidak bisa Pak, otomatis nanti semester 8 kalian mengambil lagi tugas akhir ini. Kalau umpamanya kalian nilainya sudah keluar bagus semuanya, silahkan boleh mengambil semester 8. Ya, semester 7 itu boleh aja mengambil tugas akhir. Tapi harus dicek dulu semuanya harus terambil ya. Karena kalau kita jumlahkan semuanya ini, kita memang dari prodi T itu tidak ada menambah-menambah ya. Contoh nih, peminatannya ada tambahan lain sehingga nanti menjadi 150. Ini tidak. Otomatis kalian harus menumpuk semuanya sehingga bisa mencapai 145. Karena satunya itu bonus ya. Karena konversi kan di apa namanya di kalian kan sudah mengambil mata kuliah apa tuh? Pemrograman web yang yang SKS-nya 2. Nah, itu dimaafkan lah, tidak dimasukkan tidak apa-apa. Jadi fokus di 145. Nanti dihitung di semester 7 apakah nantinya semuanya dapat 145. Seperti itu, Pak. Oke. Ini bisa tapi Bisa. butuh dedikasi tinggi ya Pak Iya, Hadi. Harus betul. selesai. Harus selesai. Kalau merasa sanggup menyelesaikannya di waktu yang singkat itu gaskan. Nah, Gas gitu loh Mas saja. ya. Jadi semester 7 Tapi itu dia harus boleh ya. yang lainnya harus lulus semua ya. Jangan tiba-tiba yang lainnya timbul terabai di semester 7 ya Pak Hadi ya. Iya, betul. Ya. Oh ya nih Pak Hadi, ada satu ini dari mahasiswa. Dia ini lagi mulai nyusun skripsi, tapi dia ada berkaitan dengan kurikulum ini juga. Silakan, Jadi Pak. mereka ini mulai menyusun naskah skripsi. Dan kalau orang mengambil skripsi ini baru mengajukan judul, pertanyaannya, dalam proses pengajuan judul itu, apakah yang dibuat itu hanya cukup bab satu saja atau mungkin sampai bab yang lain? Nah, lalu kelanjutan pertanyaannya itu, karena dia sudah semesternya agak tinggi, Pak, apa kami ini perlu mencetak juga nggak Pak? Untuk kurikulum ini, membuat juga nggak dokumen ini Pak? Untuk kami yang seperti ini gitu bahasanya lah. Intinya yang aku serap ya Pak Di ya. Boleh. Oke, izin menjawab ya Pak Elia. Kalau semua mahasiswa sebaiknya mengontrol aja. Jadi kurikulum ini sebagai acuan untuk controlling semuanya. Sehingga nantinya kalau mahasiswanya sudah selesai di tahapan semester 7 atau sudah selesai semester 8 silakan. Tapi kalian mengecek lagi. Takutnya itu malah tidak terpenuhi ada mata kuliah yang sebelumnya, apalagi mata kuliah yang di kurikulum yang 2021 ke bawah itu ada yang tidak relate. Nah, itu nanti akan dikonversi di di kurikulum 2025. Kalau 2021 sama 2025 itu tidak ada perubahan nama, tidak ada perubahan nama. Hanya ada perubahan SKS sama peletakannya saja. Sehingga kalau ada tidak ada perubahan nama itu ada agak sedikit ya kesalahan seperti itu menurut Bapak. Nah, bagi yang sudah selesai, kalau dia sudah mengambil proposal tugas akhir, mungkin kita akan adakan lagi Pak untuk sosialisasi tugas akhir khusus. Tetapi kita paparkan aja caranya nanti seperti ini. Bagi yang mengambil proposal tugas akhir, silahkan nanti masuk ke Linktree ya, Linktree Prodi TI. Silahkan di pengajuannya itu ada tertulis bab 1 sampai bab 3. Silahkan draft aja nggak apa-apa. Draft itu singkat itu nggak apa-apa.
nanti kan dibimbing sama dosen pembimbing akademik dosen pembimbing tugas akhirnya untuk melengkapi bab satunya seperti apa, bab 2 seperti apa, bab 3-nya seperti apa. Karena syarat untuk seminar itu bab 1 sampai bab 3. Seperti itu. Oke. Mungkin ada Oke, tambahan nih dari Talia. ini nggak ada, Bapak tapi mendengarkan. kalau dari pertanyaan-pertanyaan ini terlihat secara tersirat ya, maksudnya ini menginginkan supaya bisa cepat-cepat lulus ini ya. Iya. Mereka ini ingin cepat lulus ya, bagus, ada keinginan gitu. Ini Pak Hadi ada satu pertanyaan lagi Nah, dari Helmi dulu, tapi ada lagi kelanjutannya si Dante nih. Tapi kita tak punya Helmi dulu. Jadi maksudnya Helmi ini kan waktu ngisi konversi mungkin saya ada salah ketik Pak. Ya, misalnya harusnya nilai saya A terketik B. hmm, Nah, terus maksud Helmi ini pertanyaannya, apa dokumen ini bisa direvisi lagi Pak kalau terlanjur dikumpul, atau gimana Pak sistemnya Pak? Atau ini cuman untuk acuan, nggak ada ini, maksudnya nggak ada dampak apa-apa, hanya untuk kontrol aja. Gimana Pak Hadi? ya baik, pertanyaan bagus ya. Soalnya kan takut ya, sudah terinput ternyata yang kita input kan salah. Karena manusia itu tempat salah ya, sering salah dan yang lain, atau lalai lah. Nah, kalau kalian lalai atau kesalahan itu tidak berdampak dengan IPK kalian di aplikasi Smart. Jadi dosen PA itu lebih memudahkan melihat yang tampilannya seperti ini, yang terlihat kalau di transkrip kan bingung tuh, dia semester berapa, dia menempuh apakah sudah komplit di semester 3 sudah komplit atau belum, itu kan tidak terlihat tuh. Nah, dengan adanya ini itu kan pasti terlihat ya. Contoh di semester 3 ini ada yang satu yang tidak terambil, otomatis nanti kalau ketika kalian isi itu akan kosong di sini. Nah, ini akan jadi acuan dosen pembimbing akademik untuk tolong dong nanti kamu ambil ini karena acuan ini akan jadi syarat seperti itu. Nah, itu yang statement itu yang kita harapkan sehingga tidak ada Oh lagi ya, mahasiswa yang tertinggal ya. Seperti itu. Kalau umpamanya salah coret nih, contoh nih, B atau A itu tidak ada masalah. Biasanya yang menjadi masalah kalau kalau kalian C ke D, atau ya, D dan E E ini atau T, biasanya itu yang bikin pusing. pusing. Ya, Nanti kan dosen pembimbing akademik akan mengarahkan, nanti kamu ngambil di semester 3, ini contoh di semester 5. Kamu ambil nanti semester 3 mata kuliah ini karena nilai kamu D dan E belum lulus. Mungkin seperti itu. Nah, sebagai informasi, syarat D itu mata kuliah wajib itu seingat Bapak tuh ada minimal 2 saja. Tapi sebaiknya jangan ya Pak ya. ya sebaiknya jangan. Kalau bisa diulang. Tapi kalau misalnya sudah mau DO atau apa, itu diperbolehkan D-nya 2. Mata kuliah ini yang warna biru. Jadi kan warna biru ini seperti ini, saya Bapak jelaskan. Nah, warna mata kuliah umum ini harus ditempuh, wajib dapat ABC, jangan sampai DE. Kekhasan institusi juga sama ABC. Nah, kalau umpamanya inti program, kalau misalnya kalian dapat D2 itu diperbolehkan. Masih boleh lulus kalau dapat D-nya 2. Tapi sebaiknya jangan ya. Nah, kalau ini tidak boleh, mata kuliah umum, contoh mata kuliah umum itu warnanya apa? Coklat. Nah, ini bahasa Inggris 1, 2, ini nggak boleh. Selanjutnya mata kuliah kekhasan institusi, warna hijau. Nah, ini kewarganegaraan, Pancasila, agama, ini nggak boleh D, ya. Selanjutnya kalau mata kuliah pilihan itu ada 2 ya, warna hijau. Warna hijau ini kecerdasan buatan, warna merah ini mata kuliah pilihan untuk jaringan cyber. Nah, ini ada mata kuliah nih warna merah. Jadi sudah kami buat secara secara UI ya, biar mempermudah kalian, ini kenapa warna merah pasti ada apa-apanya, nah gitu. Nah, sedangkan jalur ini adalah jalur prasyarat. Contoh, kalian lulus di bahasa Inggris 1, kalian seharusnya kalau misalnya dapat D,
dari sistem seharusnya karena ini paket itu kalian masih diperbolehkan karena paket ya, karena dibantu paket. Kalian masih boleh mengambil bahasa Inggris 2 karena paket. Tetapi kalau sudah semester 3, contoh, kalian tidak lulus apa ini? Struktur data, tidak lulus DE. Nah, seharusnya kalian tidak bisa mengambil mata kuliah apa nih? Ini warna apa nih? Nah, struktur data berarti dia mengarah ke warna orange. Berarti web ini akan ada kendala kalian nanti di sini. Kalau di D masih boleh ya, wajib tempuh. Tetapi kalau E otomatis ini nggak pernah hadir biasanya. Betul ya Pak Le ya? Kalau E Ya ini nggak betul. boleh. Kalau D masih boleh kalian ngambil karena sudah pernah menempuh. Hanya saja kalau D otomatis tetap diulang. Seperti itu. Kalau Ya. E itu otomatis kalian nggak berhak ngambil mata kuliah web karena kalian memang nggak pernah masuk. Biasanya E itu nggak pernah masuk. Seperti itu. Oh ya Pak Adi, Betul ya. ya tadi kupikir penjelasannya sudah lengkap dan detail. Nah ini ada mahasiswa ini bertanya tentang TA nih Pak Adi. Waduh, Teh. Ya, tapi gimana nih Pak Adi? Karena kalau TA ini kan ini topik yang memang eh, sangat ini bahasanya mengundang banyak pertanyaan ini. Iya, Sedangkan ini waktunya ini waktu sudah terbatas. jam Apa nanti satu yang jam untuk setengah. yang mau TA ini ada sesi khusus saja ya? Iya, kita Ya, mungkin untuk yang ada, TA nanti kami mohon maaf ya. Jadi nanti kami mungkin ada bikin kayak sesi khusus saja ya, Pak iya Pak betul. Pak Adi ya. Jadi nanti kemungkinan ada Biar beberapa nanti yang lain sesi enak aninya yang diskusi. nantinya kita coba diskusikan. Yang belum itu nanti SKPI, saya kata di sini ya. Episode ya mungkin ya Pak ya. Ya, Episodenya nanti SKPI sama peminatan, plus peminatan. Nah ini nanti satu episode. Selanjutnya lagi nanti terakhir mungkin TA tadi ya. TA. Ini Nah, PKL juga ada yang bertanya nih Pak Adi. nggak apa-apa. Kalau Satu lagi PKL deh. ini sebenarnya ini aja Boleh, boleh. agak agak ini karena ini satu pertanyaan aja mungkin Boleh, langsung boleh, bisa boleh. Pak Hadi Silakan. jawab ya. Ini Kita mengakomodir PKL-nya. ya kemudian lah. Ini apakah ada kemungkinan untuk mahasiswa dapat memilih sendiri kelompok dan tempat PKL yang diinginkan? Mungkin ini sudah dekat dekat PKL dia ini. Atau mungkin sudah PKL ya, kurang tahu ya. Karena melihat di sini ada PKL tadi. Jadi katanya apa boleh pilih sendiri kelompoknya atau orang-orangnya, kawan-kawannya satu geng ini. Dan PKL-nya tempat yang kami tahu. Atau memang harus dipilihkan oleh STIMIK yang dianggap jadi mitra yang layak gitu. Gimana Pak Ade? Oke, bocoran aja mungkin dari sampai saat ini dipilih ya kalian ya. Ada nggak yang dari sini PKL-nya di apa namanya? PKL sendiri. Yang PKL sendiri mungkin yang MSIB. Nah, bocoran saja nanti ada namanya tugas akhir non skripsi. Ya, tugas akhir non skripsi ini mungkin nantinya ada yang bisa di apa ya dikonversi. Tapi Bapak belum berani ya memaparkan, masih di wacana. Kalau di kalian nantinya yang PKL itu nanti kemungkinan nanti diperbolehkan. Soalnya Bapak ada mendengar juga dari UPTGM ada yang mau coba PKL secara mandiri, tetapi agak susah Pak ya. Yang saat ini sih yang MSIB. Jadi yang bagi yang mendaftar MSIB 20 SKS, SKS-nya itu bisa menggugurkan PKL. Seperti itu. Oh, ya. Nah, kalau mencari PKL yang lain, coba nanti kita sounding deh. Sounding itu kita bicarakan lagi kembali Kita dengan ini ya, UP3M. kita tampung aja pertanyaan Adinda ini anggapannya kita bawa nanti kami sampaikan ke divisi khusus ya. Divisi Ya, khusus yang ngurus ini ya. UP3M Anida nantinya. ya. Oh Anida ya. Ini Pak Hadi ada satu pertanyaan dari Juan Satrio. Ini berkenaan dengan magang atau MSIB ini Pak Hadi. Tapi Iya, dia betul. ini pertanyaannya sederhana saja supaya dia tahu apa
saja sih sebenarnya supaya jangan sampai ada mungkin terlewat lah syarat-syarat Ya, yang boleh, boleh. perlu. Di SIB Mandiri Finik 7 ya 7. ini. Iya. Ya, lalu untuk konversi SKS di semester 5 ini Hmm. nanti apakah file apa saja file atau ketentuan yang dibutuhkan untuk mengambil konversi SKS-nya, Pak? Apa ada Oke. file lain nggak, Bang, selain yang diberi hari ini? Kalau khusus MSIB ini, Bang, Oke, bagi yang gimana? mengakomodir MSIB, silahkan nanti yang pertama kalian harus membuat surat permohonan ke Prodi. Nanti Bapak tanda tanganin, Bapak baca dulu. Kalian mengambil bidang apa, nanti Bapak cek dulu. Mungkin di grup WA sudah ada ya. Mungkin nanti kalau mau mau diarahkan bisa nanti Bapak arahkan di sesi selanjutnya. Nah, bagi yang mengambil tugas MSIB, silahkan kalian boleh di semester 5, bagi yang semester 5, contoh nih semester 5, kalian boleh mengambil mata kuliah untuk konversi, khususnya mata kuliah yang terkait peminatan, karena kan yang bisa dikonversi lebih banyaknya nanti peminatan. Contoh di semester 7, di semester 5 kalian mengambil mata kuliah keamanan jaringan, apa lagi? Jaringan komputer lanjut, desain manajemen jaringan. Nah, kalian boleh mengambil atau menabung. Nah, ini kelebihannya MSIB. MSIB itu boleh menabung. Kalau di sini kan lewat ya, menabung di semester 6. Sehingga nanti di semester 6 kalian tidak perlu mengambil mata kuliah lagi, itu akan otomatis setelah semester 6 itu berakhir, nilai kalian, contoh nih, kalian mengambil komputasi awan, ini dapat A. Kalian mengambil di semester 5 ya, ini Bapak buat simulasinya. Kalian mengambil di semester 5 MSIB, ternyata kalian mengambil di semester 6, ini dapat AA semuanya. Nah, setelah kalian selesai ini di semester 5, kalian masuk semester 6, kalian tidak perlu mengambil ini. Kalian tinggal menunggu dengan cantik ya, menunggu cantik. Setelah mata kuliah itu selesai, kalian akan diinputkan oleh AKMA nilai kalian. Seperti itu. Karena kalian kan konversi. Nah, begitu halnya kemarin yang mahasiswa MSIB kemarin, nanti pun itu harus melapor. Pak, ini contoh nih yang sudah mengambil MSIB. Di semester 6 kan mereka kan sudah dapat hak nih. Silahkan kalian mengambil mata kuliah yang sudah ada, nanti akan dikonversikan. Langsung ditabung, langsung store aja, seperti itu. Sehingga bisa mengambil mata kuliah lain, seperti itu. Jadi MSIB ini bisa menabung ke depan, bisa juga untuk mengulang. Ya, ini khusus untuk yang mengambil MSIB. Kalau di yang normal, reguler, kalian harus mengambil sesuai mata kuliah yang ganjil. Ini semester 5, boleh mengambil semester 7. Boleh mengulang semester 3. Nah, seperti itu. Ya. Pengecualiannya MSIB itu bisa mengambil di mata kuliah semester 6. Tetapi nilainya tidak muncul secara langsung ya. Setelah semester 6 berakhir baru muncul, seperti itu. Begitu Pak Ilya. Nanti sesi khusus MSIB ada POM-nya, ada 2 ya nanti ya. Silakan yang MSIB tadi belum dijawab nih. MSIB silakan membuat surat pengajuan permohonan ke Prodi. Selanjutnya nanti Bapak kirim mungkin hari lusa ya, 2 hari lagi Bapak kirim untuk mengajukan konversinya. Konversinya agak berbeda dengan yang biasa. Tetapi ini silakan diisi aja dulu sebagai acuan prodi pembimbing akademik kalian, seperti itu. Jadi kalau MSIB ada 3 nanti Pak. Akan banyak nih. Yang pertama konversi, yang kedua usulan KRS, ditambah nanti format usulan KRS ini ditampilkan ke dalam Excel. Ada Excelnya khusus untuk MSIB. Seperti itu. Oke, Bang. Ini sudah lewat nih Pak kita. Ini ada lagi yang bertanya ini. Gimana nih kita sampai jam berapa nih? Satu persatu. Ya, ini disclaimer dulu ya. Oke, boleh. Seperti yang kami bilang, materinya nggak banyak, materinya singkat, tapi
kami kan nampung pertanyaan kalian. Jadi mohon maaf ya ininya ya, maksudnya kalau agak ini. Tapi kami berusaha supaya pertanyaan ini ya bisa jadi nih, jadi jawaban mungkin untuk orang yang bersangkutan sekaligus mungkin ada kasus serupa untuk kawan yang lain. Nah ini ada satu dari Aril dan dari Dina nih. Pertanyaannya mirip-mirip, cuman kayaknya Pak Adi bisa jawab mungkin agak ini apa ya, karena ini mirip-mirip aja. Silakan, silakan Pak. Apakah mata kuliah yang dapat nilai C bisa diulang, Pak? Siapa tahu bisa nanti dapat A atau B semuanya. Wih, Jika mantap. bisa, Pak, sebaiknya ngulangnya di semester berapa, Pak? Supaya nanti tetap lulus, supaya tetap lulus tepat waktu. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak Hadi. Ini yang kedua nih. Silakan. Oh ya, ternyata ada yang minta dirahasiakan namanya, sudah tersebut namanya tadi ya. Ini ini ya pertanyaan gini, saya lihat untuk perubahan kurikulum matkul sistem keamanan berada di semester 4. Tapi saya belum ambil, Pak. Ya. Karena sebelumnya matkul itu semester 5. Karena dia berubah itu, jadi dia belum ambil. Nah, apakah saya perlu mengambil di semester 6 nanti atau bagaimana? Karena yang saya dengar untuk melanjutkan kriptografi harus selesai dulu matkul sistem keamanan itu. Nah, gimana nih Pak Ade? Satu, masalah Ya, terlihat ya. mau perbaikan nilai Hmm. dan dia ingin tepat waktu. Bisa tidak? Dan bagaimana triknya kalau bisa? Nah, yang Oke. kedua, ada perubahan ini, dia mau ngambil tapi ini jadi syarat ini. Gimana nih Betul. dari Prodi? Ya, Pak Adi silakan. Oke, nah, Lia. Bagi yang contoh nih, stepnya kita berada di semester 7, contoh ya. Semester 7, kalau kalian mau apa ya, mau all out ya, all out itu dengan effort yang kuat untuk membanggakan orang tua, biasanya kalian bisa saja di semester 7 kalau ada SKS lebih, ya, kalian bisa mengulang. Kalau lulus standar itu 8 semester. Contoh nih, semester 7 sudah, kalian posisikan semester 8. Semester 8 kalian tinggal tugas akhir nih. Kalau tugas akhir juga, tugas akhirnya tinggal bab 4 ya intinya ya. Tinggal bab 4 ya intinya tinggal sedikit lagi lah yang dikerjakan. Sebaiknya boleh saja kalian mengambil mata kuliah yang perlu diulang di semester 6 ini atau di semester 4. Nah, silakan kalian ajukan aja mengulang ya. Yang nilai contoh nilai C kalian mau ulang silakan diusulkan, tinggal centang mengulang, terus saja nanti mengulang nilainya berapa karena C. Silakan itu bisa ditanyakan ke dosen pembimbing akademik ya, soalnya kan beda-beda nantinya arahannya. Tetapi kalau dari Prodi TI itu bisa kalian ngulang. Karena lulus standar itu 4 tahun ya. Normalinya tuh 4 tahun. Tetapi kalau mau cepat di semester 7 sebaiknya kalau nilainya sudah bagus semuanya silakan diselesaikan di semester 7. Jadi semester 7 silakan ambil proposal tugas akhir dan tugas akhir. Itu boleh. Nah, itu pertanyaan sudah ya. Kalau tadi pertanyaan yang kedua, apa Pak tadi Pak? Ini karena ada perubahan posisi Oh iya, posisi ya. mata kuliah itu, Pak. Ya. Jadi itu mata kuliah prasyarat itu, sistem keamanan. Jadi kasusnya kan dia Jadi gimana nih saya ngambilnya? dia tidak mengambil sistem keamanan. Ternyata di semester 5 Berubah. dia Ya. di semester sebentar kita cek dulu di ininya deh. Perubahan ini ya. Keamanan ini ya, sistem keamanan awalnya itu keamanan ini di semester 5 ya. Nah, di semester 5. Ternyata semester 5 ini ternyata sistem keamanan masuknya di semester 4. Nah, karena hal ini kita fleksibelkan saja karena transisi ya. Kita fleksibelkan saja, silakan boleh mengambil kriptografi. Ya, itu berarti ya bagi yang tanya Ya, tadi. karena transisi, tapi setelah transisi itu nggak bisa lagi.
Otomatis kan tadi di semester berapa tadi ya? Semester 5 ya? Keamanan itu. Sekarang kan masuknya di semester 4. Jadi semester 5 ini keamanan awalnya pindah ke semester 4 dan kriptografi itu masuknya di semester 6. Silahkan bagi yang terkendala di tadi, tapi sebelumnya dia sudah ngambil kriptografi belum? Sepertinya belum ya? Belum, entar ya, aku lihat dulu. Aku lupa lagi. Bentar. Sepertinya belum deh. Belum kayaknya ya. Nah, di masa transisi ini mungkin kami informasikan ke dosen yang lain, masa transisi itu diperbolehkan. Otomatis nanti dia bisa mengambil seperti ini, sistem keamanan dengan kriptografi. Karena kan state-nya ganjil ya. Oh, nanti Pak, berarti Pak. Berarti semester 5 itu belum ada sistem keamanan. Berarti pas semester 6 itu boleh saja, ini kan semester 5 ya sekarang ya. Semester 6 boleh saja mengambil kriptografi dan mundur lagi semester depan ya. Kriptografi dengan sistem keamanan digabung. Karena kan ada mundur ya, kemunduran perkuliahan, mata kuliahnya mundur. Seperti itu. Oke Kita ya, perbolehkan mungkin aja, jelas Pak. aja ya itu ya, sudah ya. Nanti saya infokan, ini bagus nih pertanyaannya. Atau si anu nih, orang yang tidak mau disebut namanya tadi, anu chat pribadi Padi ya, Iya, kasihan juga nanti inisial karena D tadi ya. prasyarat kan harus menunggu lagi nanti. Harus menunggu masalahnya semester 8 kan, logikanya Pak Elia. Contoh nih, semester 6. Dia mengambil kriptografi. Ini kan semester 5 kan sudah lewat nantinya. Semester 6, sistem keamanan ini belum diambil. Otomatis dia harus menyelesaikan kriptografi, sistem keamanan dulu. Baru kriptografi. Hitungannya dia tidak bisa lulus 3 tahun setengah. Oh ya. Seperti itu. Jadi nanti di semester 6 Wah, silakan ini nanti Bapak kita infokan Pak, ke dosen pembimbing akademiknya juga. ya. Ini mengenai MSIB ini lumayan juga nih, banyak pertanyaan Pak Hadi. Ini gimana Pak Hadi? Kayaknya kalau kita membahas MSIB di sini Beda lagi. bisa tekor nih, bisa tepar Iya. gitu nih ya. Sudah Bagus ini suara kita. udah Udah ngantuk ngantuk. dah kalau ini. Yaudah Ya. deh. Nanti saya Tapi akomodir ini di WA gimana Pak group Hadi? aja. Kita sampai jam berapa Pak Hadi? Ini ada Sudah. satu pertanyaan nih Pak Hadi. Satu lagi pertanyaan masuk nih Pak Hadi. Terkait apa dulu? Kalau MSIB Ini kita nanti sampai jam aja. berapa Pak Hadi? Kita terima berapa pertanyaan lagi Pak Hadi? Sebenarnya sudah sih terakhir. Tapi terkait apa dulu nih? Boleh. Oh ini terakhir ya. Ini terakhir. Satu sebenarnya aku sudah balas tadi lewat chat pribadi. Cuman supaya ada kepastian untuk yang lain. Ini bagus juga pertanyaannya. Nah, kalau bagus Tapi nggak apa-apa. ini ya. Ini ada satu pertanyaan plus ini pertanyaan suplemen nanti ya. Ini dari Aida atau Alda? Aida ya. Dia tanya, Pak, kapan ngumpul form konversinya, Pak? Apa sebelum KRS, Pak? Sebelum pengumpulan KRS atau bersamaan, Pak? Nah, itu yang pertama, Pak Hadi. Ya. Nanti takutnya mereka ini kan dikejar waktu, jadi lebih baik kami ada kepastian kapan ngumpul ini. Nah, lalu berikutnya, ini malah ada kasus yang kebalik ini. Saya ini katanya sudah ngambil kriptografi, tapi belum sistem keamanan. Bagaimana ini, Pak? Nah, itu. Mungkin Nah, itu kan. pertanyaannya kita batasi sampai sini dulu ya. Ya, boleh. Kita cukup ya Pak Adi. Ya. Karena transisi Yang dua silakan. dari Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya. Silakan nanti dia sudah mengambil kriptografi, ya kan? Ternyata sistem keamanan belum. Silakan nanti di semester depan, semester 6, itu silakan ambil sistem keamanan. Itu masih transisi itu dalam artian dalam 1 tahun ya, transisi itu, ganjil dan genap. Silakan dalam masa transisi kami perbolehkan bagi yang sudah ngambil kriptografi, ternyata belum mengambil sistem keamanan, silakan diambil di semester depan. Seperti itu. Nah, nanti kan ketahuan itu nanti, ya, ketahuan nantinya. Nah, selanjutnya bagi pengumpulan kan tadi sudah diinfokan di WA group juga. Kalian batas akhirnya
KRS-an itu tanggal 30. Sebaiknya kalian sebelum tanggal 30 itu sudah mulai apa ya? Sudah mulai menghadap dosen. Jadi menghadap dosen PA itu kalian melampirkan 2. Jadi nggak bolak-balik. Kalau prodi SI sama MI itu bolak-balik. Mereka konversi mata kuliah dulu, selanjutnya mereka baru ke dosen untuk menghadap KRS-an. Nah, kalau kalian silakan dalam satu waktu saja dokumen tadi konversi sama usulan KRS kalian lampirkan, ya. Kalian boleh terserah mau online atau via offline. Dengan konversi kalian itu, kalian cek, kalian kirim ke dosen masing-masing. Nanti Bapak arahkan juga dari pembimbing akademik, nanti Bapak arahkan juga untuk melihat hasil dari konversi kalian dengan konversi dengan usulan KRS. Nah, khusus konversi ini itu nanti Bapak tanda tanganin. Mungkin kita sepakati aja Pak ya. Ini kan 30 Agustus, konversi ini sebaiknya tanggal 20 Agustus sudah boleh diselesaikan. Khusus konversi. Atau di hari Sabtu tanggal 23 ini boleh nih. Sabtu. Nih ya. Soalnya tapi masih boleh ya nanti, tapi minimal 23 itu sudah terkumpul semuanya konversinya. 2 minggu ya dari sekarang ya. 1 minggu ya dari sekarang kali ya. 1 minggu dari sekarang. Ya, seminggu. Sehingga nanti dari prodi masih ada waktu untuk mengecek mahasiswa yang belum konversi. Tetapi kalian langsung saja 2 sekaligus ya. Kalian mau konversi sekaligus melakukan KRS. Biar tidak bolak-balik ya Pak Eli ya. Jadi sekaligus melakukan konversi, minta tanda tangan, karena di konversi ini kan ada tanda tangannya tuh. Ada tanda tangan mahasiswanya, sini tanda tangan sama tanda tangan PA-nya. Nanti dikumpulkan sama prodi. Seperti itu, kalian kumpulkan ke prodi. Mungkin itu Pak Eli ya. Ya, ini gimana Pak Adi? Kayaknya kita sudah cukup panjang ini. Apa kita tutup Pak Adi? Cukup deh. Oh ya, ini ada yang sambil kerja nih kayaknya nih. Kerja ya Hilmi. Selamat kerja Hilmi, ketawa dia. Nanti kita kita kirim mungkin Pak Eli ya. Videonya. Ya. Kita kirim videonya. Aduh, anakku sudah nangis keluar. Kita screenshot dulu deh dokumen kita hari ini. Oh ya. Ini aku ucapkan closing dulu lah untuk kita lah. Boleh. Silakan Pak, closing Pak. Ya. Jadi aku mengucapkan terima kasih untuk mahasiswa di angkatan-angkatan yang sudah hadir. Memang kami menyadari karena ini kami ingin format yang lebih santai. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum kami jawab atau mungkin ada kekurangan, jadi kami mohon maaf. Tapi sebisa mungkin kami ingin supaya kalian yang hadir di sini mengerti kurikulum itu supaya nanti bisa lulus tepat waktu. Nah, terima kasih ya semua untuk yang hadir, untuk Pak Hadi juga terima kasih. Sama-sama Pak Nah, ini Eli, gimana Pak Hadi berikutnya? Sudah tutup, closing aja Pak. Saya harap dari statement closingnya, mudah-mudahan kalian lulus tepat waktu ya. Lulus tepat waktu, langsung kerja, kayak gitu aja. Silakan Pak Eli ya. Ya, terima kasih bagi rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi harapan kami adalah kalian yang sudah menerima sosialisasi ini bisa mengatur strategi yang bagus supaya bisa lulus tepat waktu. Dan kami dari Prodi itu siap untuk ya bahasanya mendukung kalian supaya nanti bagi kalian yang bisa lulus tepat waktu atau yang ingin mengejar 3,5 tahun ya kami terus dorong kalian. Jadi untuk hari ini sekian dulu materi kita atau materi sosialisasi kita. Jadi aku ucapkan terima kasih. Selamat sore. Ya. Selamat sore juga kalau bisa kalian. kita nih foto dulu ya Bang ya. Sudah saya foto. Tapi tidak perlu ya, sudah kesorean ya. Sudah saya foto. Foto dulu ya. Sudah saya foto Pak. Oh sudah. Oh ya kalau udah rekan-rekan mahasiswa boleh end meeting ya atau
live meeting boleh ya. Ya, Saya terima izin kasih live ya ya. semuanya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. Pak Adi juga makasih. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih, Pak. semuanya. Terima kasih Thank you, Pak. Pak. Ya.